teks deskripsi ini. Teks deskripsi ini sendiri adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau situasi secara terperinci. Oke. Caranya kita ambil amplop satu-satu, lalu kita lihat soalnya, lalu jawabannya. Oke, silakan mulai. Deskripsi sebuah rumah. Deskripsi bangunan rumah. Identifikasi. Rumah yang saya kunjungi punya 2 dapur, yaitu dapur bersih dan dapur kotor. Dapur bersih berada di area yang terlihat, fungsinya untuk memasak makanan dan menyimpan peralatan makanan. Deskripsi. Dapur bersih terletak di dekat ruang keluarga. Terlihat dari pintu masuk, sendok, panci, penggorengan, dan loyang panggangan tertata menggantung di dinding dapur. Di bawahnya terdapat kompor listrik dan oven. Di bagian belakang rumah terdapat dapur kotor. Dapur ini terletak di area luar rumah, menjadi satu rangkaian dengan oven batu dan tempat duduk dari potongan batang pohon yang dikeringkan. Dapur kotor berisi kayu bakar dan loyang panggangan untuk membeku, membuat ubi bakar hingga memanggang pizza. Kesimpulan kesan, dapur-dapur di rumah tersebut ramai dengan suara aktivitas menyimpan makanan. Aroma panggangannya dari balik pintu dapur kotor menyeruak ke bagian depan rumah. Panas dari proses memasak di dapur terasa bagi orang di dalam rumah, tetapi terbawa keluar rumah lewat pintu dapur yang terbuka. Oke, tepuk tangan. Oke, amplop kedua berisi tentang apa? Ayo, mendeskripsikan tentang apa, Kak? Tentang Candi Borobudur. Oke, Candi Borobudur. Ayo. Candi Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Struktur bangunan Candi Borobudur berbentuk kotak dengan 4 pintu masuk dan titik pusat berbentuk lingkaran. Deskripsi. Borobudur terbagi atas 3 zona, yaitu zona Tamadatu, Rubadatu, dan Arupadatu. Zona Arupadatu berisi 3 serambi, terdiri dari stupa berbentuk lingkaran yang berubah. Kancah terbalik berisi patung Buddha yang mengarah ke bagian luar candi. Ada total 72 stupa di zona ini. Kesimpulannya, secara keseluruhan ada 15 stupa Buddha dalam sikap meditasi dan dengan posisi berbeda di sepanjang relief candi di semua zona. Relief ini menjadi bukti Candi Borobudur merupakan peninggalan kerajaan Buddha. Oke. Berikutnya kelompok amplop 3 mendeskripsikan tentang apa, Kak? Bunga matahari. Kak Putri, bunga matahari. Ayo, ada apa pada bunga matahari? Identifikasi. Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku keniriran yang dikenal sebagai tanaman hias dari tanaman penghasil minyak. Bunga ini besar, umumnya berwarna kuning terang dan diameter kepala bunga bisa mencapai 30 cm. Deskripsi. Bunga ini mirip matahari. Ia berbunga. Bunga matahari juga akan selalu mengikuti arah cahaya matahari. Setelah bunga dan bijinya menuang, bunga matahari tidak menghasilkan bunga lagi karena hanya berbunga 1 kali. Pohonnya akan lama-lama mati. Tinggi pohonnya sendiri kurang dari lebih mencapai 130 cm dengan batang. Kesimpulan, bunga matahari dapat dimanfaatkan sebagai hiasan rumah. Sementara itu, biji bunga matahari dapat dimakan sebagai kuaci bunga matahari. Oke, tepuk tangan. Deskripsi lebah. Identifikasi. Lebah adalah serangga yang hidup berkelompok. Lebah berserang bersama-sama dengan kawanannya di pohon kayu maupun di atap rumah. Deskripsi. Kawanan lebah juga terbang ke bukit untuk membangun sarang. Sarangnya dibangun dari propolis, terletak dari getah pohon
hingga surut untuk mengisap netra bunga dan serbuk sari dengan makanan dan warna tubuhnya yang kuning hitam putih. Metabolisme lebah bisa membantunya hidup di perbukitan yang bersuhu dingin. Lebah hidup di tiap benua kecuali Antartika. Sumber sekian. Oke, tepuk tangan. Dan amplop yang terakhir. Situs Ratu Boko. Identifikasi. Situs Ratu Boko sebenarnya bukanlah candi, melainkan reruntuhan kerajaan. Karenanya Candi Ratu Boko sering disebut sebagai Keraton Ratu Boko. Penyebutan keraton disebabkan karena situs ini diduga merupakan istana Ratu Boko milik ayah Laras Jonggrang. Deskripsi. Situs Ratu Boko memiliki prasasti berupa tahun 790M yang dinamakan Prasasti Abha Yadiri Wihara. Prasasti Abha Yadiriwara ditulis menggunakan huruf Pamananggari yang merupakan salah satu ciri prasasti Buddha. Kesimpulan atau pesan. Prasasti itu menyebutkan bahwa Raja Teja Purnama Penangkarana yang diperkirakan adalah Rakai Penangkaran telah memerintahkan pembangunan Abha Yadiri Wihara. Isi prasasti tersebut mendasari dugaan bahwa Keraton Ratu Boko dibangun oleh Rakai Penangkaran. Oke, selesai sudah. Demikianlah tutup Kak. Demikianlah Demikianlah tentang permainan teks deskripsi kami ini. Jika ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.